Hello Mood Friends, let's go! Mainnya bang ya? Gabut Banget gua anjir. Bosen gue juga. Gitaran kayak gue. Lagunya yang gue tahu lah. Bernadia banget. Lagi relate bang. Lagi galau. Boleh lah. Nyanyi apa? Lah kan masih intro aja. Yalah udah apa langsung aja mulai. Tuh telepon tuh. Halo. Lah, datang pas banget nih lagi kabut gua. Iya, yang waktu itu gua Sherlock tau kan? Ya udah kemari aja bro. Tungguin ya. Ya, Siapa bang? kawan gua pada mau main pas banget ya. Iya anjir, syukur tuh. Selamat tuh temen lu tuh, banyak yang doain dia tuh. Anak band nih. Gak apa-apa kan? Oh, iya enggak apa-apa lah. Seru malah kalau ramean bang ngobrol. Ya udah kita tungguin aja dulu. Terus ngapain lagi nih kita? Ya nungguin dia aja dulu. Ya lu sambil nyanyi-nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini datang nih. Gimana macet nggak? Mayan Pak. Belum kok. Langsung duduk. Nah, Lagi lah, dari mana? Macet gak? Jalan macet Pak, Tanjung Priok lagi parah banget Pak. Ngaco banget deh jalanan ya. ini Hujanan malah. yang anak band gua. Wih, lu kenalin dong ke gua. Gua belum tahu. Gak apa-apa nih. Kenalin lah, masa lu nanya Percaya kan lu kalau dia teman-teman gua nih? Iya lagi. Iya lagi Pak. Sipit deh. Kalau gua kan sih kalau pipi lah. Dan karena ada keturunan ya. Waduh. Iya. Jadi Lu gimana? Jadi nggak ini gua kenalin dulu satu-satu lu biar kenalan. iya. Gimana bang? Halo bang. Teguh. Ian. Ya. Teguh. Bekang. Teguh. Wih, Beckham. Udah ketebak pasti ada. Impor. Beckham apa Beckham? Bekang. Betul lagi dipanggil. Darah. Disensor tuh ntar. Iya. Nggak boleh darah. Nih kenalin nih. Dari mana nih, Jil nih? Dari Asalnya. Bekasi. Kasih. Planet. Persipasi kalian ya berarti. Persikasi bisa lah. Persipasi apa nih? Kabupaten Bekasi. Gua ada juga ya. Ada. Gua tau ya Persipasi doang. Yang lama Pak. Jersinya hijau tuh gua tahu. Bener. Iya. Nih. Tahu. Sobek masih awal Ini gua sobek nih. Supporter Bekasi Soebek. Soebek ya. Soebek. Tuh, ada tamu tuh adabnya dikasih minum dulu. Iya. Lu pada mau minum Bang? Boleh. Aduh. Pelayan. Aja. Udah pintar sekarang. Pelayan. Kayak dono kasih minum ya gitu. Nah, nggak repot-repot nih Pak. Aduh, maaf itu ngerepotin kameranya kasihan. Nah, Bang, Sopan dong. ngerepotin banget ngerepotin. Maaf. nih itu kita punya es sama. teh, punya kentang, punya ada mango Yakult. Dari mana, Bang? Nah, ini dari Teras Gara. Pernah denger sih tuh, gue Nah. kayak udah lumayan ini juga. Iya, tidak Sering nongkrong juga Tadi kayaknya. Tukang Buaya itu. Buaya. Tempatnya buat nongkrong asik. Menunya juga murah-murah. Cocok untuk kantong pelajar. Iya. Udah enggak tipe, Bang. Kantong pelajar gede-gede sekarang ya. Oh iya, tapi kalau buat anak band nongkrong di situ sabi tuh. Gila, lu bisa main musik, Bro. Main musik, Oh, bisa lu bisa ngejam ngejam ya. di situ. Berarti besok Betul tulang ya, banget situ udah aja. mampir lah. Mampir lah. Situ aja berarti. Sip. Yaudah sekarang. Ya, ceritanya lagi mampir. Lagi nongkrong ini. Minum aja lah. Silakan. Terima gaji nih Jauh coy, udah Bekasi planet Basi, lain. Bro. Makasih Pak. Masih itu nggak sih juga bercanda planet lain? Basi kan? Masih, Bang. Tapi masih sih tapi itu gara-gara itu ya, gara-gara bercandaan Bekasi planet lain. Itu sampai inian loh, ada bukan produk, ada tempat nongkrong namanya Kedubes Bekasi, Bro. Oh, kedua. Tahu Keren tuh tempat. Nah, ini kalian mirip semua saudaraan emang. Gimana menurut kalian? Iya.
Iya lagi. Iya. Kok gue masuk aja di keluarga? Lo, coret lo. Soebet. Ya, saudaraan semua kita kandung. Betul, kandung. Kakak pertama siapa kakak pertama? Sungguh Yang kedua nggak enak. Lu masuk berarti. Patut. Hidung gue ngentri ya. Parah banget nih sobek ya. Gak tahan gua kalau ada cowok langsung. Terus yang kedua siapa nih kakak kedua? Kedua Val nih, kedua. Val, Nih, oke. Jadi tadi kan ini varian. Nah, ini Ramadian. Ramadian. Ini beda sendiri, ini varian. Bontot bro. Bontot emang ditindas terus dari awal, dari lahir. Tapi lu bontot termasuk yang langsung tinggi ya? Yang nggak langsung juga. Dulu saja gimana? Bontot aja paling tinggi. Sebenarnya sih dulu dia paling pendek jauh banget sih. Oh. Iya. Tapi tiba-tiba dia bisa menyusul. Kalau mau ngerokok nggak apa-apa ya? Oh iya, siapa? Boleh. Enjoy. Langsung disiapin di sini Bebas tadi. aja kalau di sini mah. Lu mau jungkir balik koprol terserah. Di sini mah. Yang Boleh, penting Bang. jangan out frame. Jangan open gimana tuh GoPro ini jangan open. Gitu jadi Apaan sih di depan bang? Biasa binatang. Binatang. jadi fun fact-nya Fun fact. kalau secara kelahiran ya ini kan paling kita hormati lah gitu. Ini enggak lah. kelahiran 91 nih. Nah, ini tapi masih biasa gitu. Nah, ini kita 97 berdua. Ini kagetnya gimmick ya? Enggak ini. Gua nggak tahu. Ya ini bener. 97-nya bareng. Lahirnya 97 sama tapi nggak kembar. Jauh malah. Jauh tapi. Berarti lu awal tahun. Bener. Iya, dia- Bang Mekam Dan jangan lu bawa tabung. Tahu dia. Jangan dong. Akhir tahun dia. Tiba-tiba jadi bokap anjir. Jadi Februari dia Desember begitu. Anjir, nggak ada jeda tuh. Aquarius. Aquarius, benar. Aquarius. Lu juga Enggak. Gua gengnya Fidel Diano gua. Gemini. Aries bro. Geseran pas itu, Pak. Gemini misalnya. Dia hafal banget ya, gue nggak bisa ngapal. Gua juga sebel sama Gemini. Enggak, tapi lu hafal. Enggak. Misalkan bulan ini apa? Itu gitu. cocok logi aja, friend. Oh, enggak, maksud gua Aquarius tuh di bulan Enggak. apa sampai apa? Enggak apa? Enggak apa. Enggak peduli juga sebenarnya. Buat lucu-lucuan aja. Pokoknya Gemini ya dicengin. Nah, ini adik kakak sampai mutusin ngeband tuh gimana awal ceritanya? Panjang. Dia Banyak biasanya adik pemikiran. kakak kan kayak apaan sih lu punya itunya sendiri gitu loh. Emang kita kalau punya- dia usianya jauh kan. Iya, 91 ke 97. Nah, kayak gimana tuh? Penasaran. Jadi awalnya tuh abang gue yang pertama ini emang suka musik Oh. dan itu terlahir musik itu dari bokap sama nyokap gue. Bokap sama nyokap main musik juga berarti ya? Nggak suka nyanyi aja. Oh, suka nyanyi. Dan kebetulan kayak bendahara musiknya tuh bagus gitu. Mereka berdua Enggak ya. kayak Oh, banking musiknya oke lah ya. Oke. jadi yang satu nge-influence kita sama lagu-lagu yang jadul, nyokap. Nah, bokap tuh lebih ke rock jadul dan Malaysia. Oh, Melayu-Melayuan. Melayu. gitu. Nah, sampai akhirnya terus Sampai akhirnya mulailah dia ke ranah-ranah musik nih. Ranah musik awalnya dia Boy band ya, awal boy band. Enggak. Dulu Beneran boyband, Bang? enggak dikira boy band. Boyband, Bro. ya jadi mungkin karena emang ya itu tadi influence dari orang tua kan. Karena emang pas kita kecil juga bokap kalau misalkan pagi sarapan tip Anjir, Kayaknya- Bro. seumuran nggak bang? Gua enggak relate, gua enggak relate. Iya, bokap gue juga gitu. Tiap Ya, pagi kan tiap pasti. pagi udah pasti tuh kita mau sekolah dulu tip udah pasti dinyalain. Tuh. Tapi ya kan musiknya bokap loh. Nah, iya. Kayak God Bless Nah, gitu kan. Tetangga kan Keturunan Janis. Gitu. Terus banyak God sih. Bless, Scorpio. terus itu tadi Scorpio, Iya, Scorpion. glam rock Glam rock lah, glam rock yang dikenalin gitu kan. Ya udah akhirnya
senang musik tuh dari situ kan, otomatis kan ke inilah. Terus kalau misalkan lagi influence. pergi kondangan nih nyokap nyumbang nyanyi dia nyanyi kayak gitu. Featuring tuh, Nyokap featuring. apa asik tuh. Biasanya khasnya mereka tuh featuring Titik Sandora Muxin Alatas. Iya. Itu image-nya dia Iya, tuh apa sih judulnya? Lupa lagi. Hatimu, hatiku. Hatimu Hatiku. Kalau bulenya tuh Somewhere Between, kalau tahu. Nggak tahu ya? Ya udah dah. Nah, singkat cerita, ya karena memang terus dibumbui musik-musik terus ya akhirnya pada nyari sendiri gitu. Nah, kebetulan kita masih kecil karena jauh ya. Kebetulan kalau soal keakraban ya nggak akrab kita tuh sebetulnya. Malah dibully Bang namanya. Dibully mulu, nggak nurut, tonjok. Nah, ini robekin baju gitu lah itu ya. Pasti sih. Iya, Pasti, udah pasti. kita Adik gue lihat-lihat. cewek sih nggak bisa gue iya kalau laki mah gue suruh beli rokok mulu. Terus kan tahun 2000-an boyband masuk tuh, ada FC, ada Westlife gitu-gitu kan. Gue tahu tuh Epson. Nah, awalnya dia belum main musik dulu, Belum main jadi musik, dia Pak. udah berani main karaokean sendiri, direkam sendiri begitu. pakai tip tadi tuh Pakai yang tip tadi. angin pulpen. Betul. Akhirnya Gini-giniin, dia Pak. dia punya album kaset sendiri. Iya. Nah, karena mungkin bosan sendiri ya akhirnya dia featuringan sama kita berdua kayak gitu. Oke. kan. Dari situ lah tuh udah dari situ kepupuk tuh ya. udah nggak lama mungkin dia nentuin alat musiknya apa kali yang mau dimainin gitu. Pertama alat musik pertama yang kalian bisa mainin. Mulai dari dia dulu. Dari gua. Iya, Dari kakak gua. pertama lah. Oh iya, Masa- pasti. Nggak tahu kenapa, ya mungkin gue di sini sebagai drummer ya. Cuma dulu memang nggak fokus ke drum banget sih, emang karena Oke. emang nggak tahu gue sebenarnya bisa main apa sih gitu kan ya. Karena gue sadar, jadi gue kidal Pak. Oh, kidal, oke. Jadi gue kidal. Pertama sih alat yang gue inget yang gue pegang sebenarnya gitar. Cuma gue megangnya posisinya gimana tuh? Kalau kidal tuh. Oh, Kan kayak Moldy. Iya. ya. Iya. Nah tapi nggak cocok nggak main dan nggak diterusin. Oke. Nah, terus akhirnya mungkin udah mulai suka dari beralih ke boy band, akhirnya suka ke band Mhm. Dewa sih Dewa ya? Bala Dewa. Nah terus masuk akhirnya gue suka kayaknya Tio Nugroho oke juga nih mainnya gitu. Oke, oke. Nah awal yang gue mainin justru bukan drumnya tapi rebana Pak. Rebana banget. Rebana karena emang bokap kan emang ya Islamic orangnya Center lah. Islamic Center banget. Oke. Ya kan, jadi alat-alat musik kosidahan itu dia punya gitu kan. Nah ya udah punya kan otomatis si rebana itu kan nggak dikit kan, banyak gue tumpuk-tumpuk jadi seakan-akan ini snare. Oke. Ah, Anjing. Mulai ada imajinasi. Itu childhood banget sih, parah sih. Banget. Jadi ya itu pakai sendok dulu awalnya. Makanya pada jebol, pada gitu. Iya, pada Pakai sendok kagak diomelin apa? ya diomelin dulu. Tapi mau gimana lagi kan ya. Ya udah akhirnya main-main. Wah kok bisa. Nah mungkin dari situ nyokap bokap, tapi terutama nyokap sih yang emang Newport kayaknya lu beli ini deh gitu kan. Oke. Gua karena waktu itu sering bolak-balik sama nyokap untuk belanja baju ke Cina nih, belanja banget nih kan belanja. Ya, dagang baju kan. Ke Mangga bisa 2 Pak. dihindarin nggak itu, Iya, Pak? Ke Mangga 2. Nah kan dulu zamannya kereta belum ada komuter ya Pak. Betul. Ekonomi. Gua sama nyokap gua naik di atas. Oh enggak. Baru udah. Ternyata dia yang sobek pak. Profesional. Nah, Kayak jadi dik zaman keretanya bagus. ya, keretanya kereta ekonomi lah. Nah, dulu masuk kan pengamen tamtam Iya. masih ada, Pak. Nah, Iya lagi pakai tam-tam, iya. tamtam, Pak. Akhirnya mah beliin ini kayak gitu kan. Akhirnya drum pertama gua perkusi berarti kan. Si tamtam itu. Gitu, Pak. Kalau lu, Pak, Kalau gua gitar sih langsung karena Gitar ya? memang ya itu kan glam rock kadang ada lead tersendiri Iya, gitu-gitu yang ya. gitar teriak juga gitu ya. Terus juga waktu itu zaman Peter Pan lagi harum-harumnya juga kan. Kadang karena gua tahu gua nggak jago jadi ngejarnya kayak Lukman aja gitu. Oke. Pengennya. Udah pertama kali main tuh TK deh kalau nggak salah karena dia dan bokap tuh nongkrongnya bocah-bocah lebih tua kan. Jadi kadang suka nontonin terus pengen tahu. Jadi walaupun otodidak minta sama abang-abangan gitu kan. Coba dong ajarin gitu ini. Kayaknya TK sampai umur SD gitu deh. Kayaknya belajar kunci A doang dah. Yang lama biar nggak sampai jambuk lutut gitu. Udah langsung Paling gampang sih sebaris doang. langsung pensi SD. Pensi SD udah langsung bisa bawain Peter Pan. Terpen ya. Sekali-sekalinya kita tuh. Bukan. Oh. Di atas normal Oh, bintang di di surga lah pokoknya. Gitu. Udah sih gitar aja sampai akhirnya ditekunin lah sendiri gitu. Kalau lu Kalau MC-nya nggak
Iya. MC. MC. Kalau gue itu pertama itu selalu, jadi kan dia udah mulai suka tuh drum, beneran udah drum nih, bukan tam-tam lagi. Nah jadi dia langsung ngajakin gue kayak, Bek, ayo ikut ke. Nah jadi panggilan adik-adik ke kakak pertama atau enggak itu panggilan dari nyokap sih, katanya kakak pakai bahasa Cina lah itu Mandarin. Kalau Koko udah mainstream banget. Kan ada Koko, Oke. udah biasa kan. Gue sih Koko sih. Ko Indra. Keke jadi Nah, ayo Bek ikut ke kemana ke? Udah ikut aja. Nah ternyata gue dibawa ke rumah saudara gue nih, rumah saudara gue. Ternyata dia punya drum. Nah udah gue selalu ngeliatin keberisikan. Ini orang ngapain sih gitu kan? Mukul-mukul. Belum menarik itu di mata gue. Nah sampai udah berkali-kali dia main, adalah dia bawain lagu yang speednya mungkin kenceng ya. Nah di situ gue mulai tertarik. Jadi sebenarnya gue itu drummer bang. Oh gitu. Di Zio main apa? Bass. Oh, main bass. Oke. Bass vokal dia, frontman. Terus Gitu. kayak kenapa nih lo bukan tiba-tiba sih, kenapa lo bisa kepikiran kayaknya gue mau bikin nih sama sebagai kakak pertama sebagai anak yang paling tua, kayak gue mau bikin ngeband nih, gue pengen ngeband nih sama adik-adik gue. Lu gimana ngajaknya? Sebenarnya sih itu udah kepinginan gue dari dulu ya, karena emang balik lagi ya, karena emang gue dicekokin yang jadul-jadul. Nah gue bukannya malah dari Dewa ke depan, malah Dewa ke belakang. Jadi gue referensinya malah mundur kan, makin tua. Kayak Kus Plus gue iain, terus kayak AK dan lain-lain kan. Nah terus kok terutama ke Kus Plus ya, karena emang sejarahnya dia Kus bersaudara. Masa iya sih saudara bisa ngeband semua, maksudnya bisa main musik, cuma kok kita nggak ada bandnya gitu, satu keluarga gitu. Nah akhirnya, tapi singkat cerita karena emang dulu gua punya band masing-masing nih dia, jadi karena selalu nggak ketemu, band rock mulu pak, gitu. Plus dia drummer. Iya. Jadi kena kayak sampai akhirnya udah dah Keke aja deh yang ngebas gitu kan. Terus kayaknya ya egois adik abang lah ya. Tapi saking pengen buatnya gitu kan. Terus ya udah akhirnya baru tercetus tuh karena kita punya karir masing-masing ya, yang emang dia tuh punk, terus dia akhirnya ke ska, sempet reggae juga, terus kita tuh sebenarnya metal. Jadi lucunya tuh dia nge-influence kita soal emo dan lain-lain, tapi dia malah punk dan reggae dan ska gitu. Nah ketika kita udah tenggelam dalam lautan emo gitu, udah kita serius dong. Gua lumayan lama sih karirnya, karena kita 2009 berarti baru kelas 5 kelas 6 kelas 5 kelas 6 SD ya waktu itu, langsung nge-gigs kalau di Bekasi dulu Dromotora. Nah di Dromotora lah kita bayar 75.000. Kita kalau nggak salah nonton kita main jam harusnya 7:30. The first-nya itu kita kegeser-geser karena masih bocah kali ya. 1:30 Pak, yang nonton 7 orang. Masih inget dah pokoknya orang-orangnya kayak apa gitu. Tapi dari situ kita nggak berhenti, alhamdulillah. Akhirnya lanjut terus, dia dengan karirnya, kita dengan karir kita. 2022 abis tour segala macem, keluarin album ini segala macem, kita bubar. Band metal ini bubar. Nah, nama bandnya apa bang? Pro Monkey waktu itu. Pro Monkey. Band kita bubar segala macam, sempat mau dipaksain untuk tetap berkarir bareng-bareng nih berdua. Kita sempat bareng di Last Goal Party. Terus dia akhirnya kayak nggak bisa ngikut deh. Dia cabut sendiri. Pokoknya gue benar-benar sisa sendiri gimana caranya tetap bermusik gitu. Karena abang gue juga kesini-sini makin ntar dulu kali ngebandnya gitu, karena udah ada anak kan gitu-gitu. Udah gue sempet juga di Knuckle Bones, gue balik lagi bangkitin Pro Monkey. Ya, gue bangkitin lagi Pro Monkey, ternyata nggak bisa juga, bubar lagi gitu. Sampai akhirnya kebetulan untuk bokap tuh kita sebenarnya deket, tapi cuma perkiraan berapa tahun ya, maksudnya Deket itu juga waktu kecil. Nah sisanya tuh sangat kelam lah, nggak harmonis ya. Jadi kita ikut nyokap segala macem, sampai akhirnya nggak ada alasan tertentu untuk kita mengabdi gitu kepada bokap lah. Sampai akhirnya dikabarin kalau dia udah mau wafat lah gitu ya, dan ternyata ada kata maaf di situ. Nah disitulah kita berpikir kalau apalagi kalau bukan band kita bareng-bareng, udah kita namain Ziel. Berarti Ziel itu bentuk
bentuk respect Iya, respect lah ya. Ziel tuh nama bokap kita Di tongkrongan. kalau di tongkrongan gitu. Oh gitu. Nama Iya. tongkrongannya Makanya- tuh Busy loh. Iya. Nama tongkrongannya Busy. Enggak, nama dia di tongkrongan tuh Oh, Busy. Busy. Iya. Oke. Tapi kita ambil Zielnya Zielnya aja. aja. Makanya bukan Zil tapi Ziel gitu. Itu tahun berapa tuh peresmian Ziel? Hari Ibu 2022. setahun yang lalu 2022. Udah dong. Oh, 22 22 Desember 2023. 23. Karena Covid baru berarti setahun. dong. Apa? Udah lewat. Baru banget tuh kita baru banget. 23 tengah ke bawah kalau nggak salah. Iya, Tengah ke atas tuh udah mulai. Udah Adem lah. adem. Soalnya kita yang ngeluarin single pertama juga di Agustus 2024. Jadi Oke. dari 22 Desember 2023 tuh kita full ngurusin album. produksi yang Jadi sebenarnya pas kita rilis pertama itu sebenarnya albumnya udah kelar. Sampai hari ini pun kita tinggal rilis Tinggal rilis aja, sebetulnya. mirit-miritin. Gitu. Nyari momen-momen. Terus respon keluarga dengan adanya Ziel nih gimana? Gue penasaran sih. Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya sih. Oke. Ya karena itu Malah tadi full support ya. full dari support dulu banget kok. disupport banget sih. Karena apalagi kan ada penurunan mungkin lebih gampang diterima ya karena kan waktu itu metal. Sekarang Metal iya, ya. iya, Bahkan iya. mungkin lebih ke karena reggae lebih bisa diterima Gampang kan? lah, iya sih. Bagi keluarga. Metal kan terlalu segmented nih. Iya. Dan susah dicerna lah. Yes, Sampai betul. akhirnya kita gabungin segi ngebut dan cinta-cintaan dan gampang dengan hook nada yang lebih catchy kan begitu. Tapi memang bener sih gitu sih orang tua. Sekarang tuh kalau musik yang metal-metal tuh agak lu Apaan ngapain sih ini? Gitu. Lagu apaan sih? Musik apaan sih? Dia juga mau nge-share ke grup keluarga kayaknya kayak Kayak Iya lah. Tapi kan paling utama kan gini, kamu ngapain nyembah setan kan gitu kan? Gitu terus. Jadi menghindari yang begitu setan metal ya kayak gitu kan. Jadi ya udah, alhamdulillah aman lah Iya. dan full support juga dengan adanya Ziel. Walaupun mungkin kaget akhirnya ada yang bisa ngalah gitu, yang dua yang ngalah. Soalnya kalau menurut gua kalau kita terusin di metal kayak udah bukan waktunya. Maksudnya bagi kita kayak kita butuh yang lebih fresh nih. Oke. Nah, di samping itu waktu ke ngepang, dia terlalu ke Bogor sana. Iya, karena gua Gitu. Jadi namanya kurang di sini dan misalnya gitu. eranya juga bukan era digital yang sekarang maju Iya, ya. betul. Masih zaman Ya. warnet aja masih jarang gitu. Iya, dan kenapa kita juga kenapa harus melodic punk si Ziel ini gitu? Ya karena waktu itu terlalu banyak popang ganteng. Popang dan Iya, popang ganteng. Dewi lah pasti tuh kayaknya ya. popang. Ya, ya udah mulai naik dipan lah gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, cuma kayak kok udah nggak ada yang ngebut Iya, lagi. kita gitu. rindu nih, rindu masa. Bisa, iya. Padahal si ngebut ini juga punya arti dan hook yang enak juga gitu kan. Iya Udah, sih. makanya lagi nggak ada, ya udahlah kita masuk situ. Nah balik ke tadi kan katanya si Zil ini kan konsepnya berarti lu garap lagu dulu nih, album baru lu nyari-nyari gigs kan. Nah, itu total udah ada berapa lagu tuh? Sebenarnya full lebih dari 8 tapi album yang bakal keluarin 8 isinya. Kita udah rilis 5. Udah 5. Nggak EP dulu gitu, 5. Tanggung sih. Nanti juga kita buat lagi karena ada lagi. Masih Udah ada nungguin lagi. EP-nya. Betul. Udah disiapin Iya. sampai EP. Terus kalau zaman sekarang kan EP dulu, Bu. Iya, benar kan, sih. Benar. Yang Gue baru. gue penasaran. Ini pertanyaan serandom itu aja sih. Kalian pernah ribut DKK terus ngaruh ke band nggak? Enggak sih, enggak sih, terakhir cuma karena miskom masing-masing punya urusan tapi harus tepat waktu sampai pada tujuan manggung misalnya gitu. Oh, yang kayak gitu-gitu Iya, aja gitu. gitu. Debat-debat tipis Udah, lah. abis itu udah nggak gimana udah cepet aja langsung emang gas-gasan tapi ya udah nggak Nah itu enaknya band keluarga bang. Jadi nggak selek lama gitu. dan nggak Iya, bakal bubar Setuju. dan nggak bakal bubar juga kan harusnya. Iya sih. Lu ketemu-temu juga. Kan kayaknya enggak soalnya udah tato sih. Udah Ziel bubar udah sampai mati lagi tuh. Nama bokar anjir lu. Nah, enggak. Kena gitu. Terus kayak apa ya ngomongnya ya? Aduh gue bingung lagi nyebutinnya. Iya lagi bang. Iya lagi. Ya kan? Gengsi. Terus kiblat musiknya Ziel nih apa nih? Berarti melodic punk.
Melodic punk. Melodic punk. Melodic punk. Tapi justru kalau kita terinfluensi apa atau kiblatnya kayak apa malah jauh banget dari melodic punk. Gua ke situ maksudnya iya. tuh. Iya. Jadi kayak masing-masing kita bawa aja lah dia sukanya apa. Karena kita nggak bakal jalan kalau dia nggak suka dan dia nggak suka atau gue pun nggak suka gitu. Kayak misalnya kalau gue pribadi gue seneng banget Melayu gitu. Jadi kalau misalnya dirasa ada sense atau hook Melayu yaitu gara-gara referensi gue gitu. Iya. Misalnya justru malah melodic punknya nggak gue ambil sama sekali. Mungkin pendekatan secara penulisan lirik iya gitu. Lebih ke cinta-cintaan. Iya, Betul, kayak gitu-gitu. Cinta-cintaan remaja. Mungkin kalau dia apa? Ya misalkan kalau gua sukanya justru nggak ke melodic punk, kayak tetap ke metal. Terus kadang juga ke pop jadul. Ya kayak gitu-gitu sih. Oke, buat di punk inspirasi kalian masing-masing apa nih? Bandnya. Lokal luar. Lokal luar bebas. Oke. Kalau gua pribadi gue seneng Mary Ann. Mary Ann. Kalau luarnya ya ini sih Dashbox ya. Mainstream tapi Dashbox lah. Sebenarnya ada lagi, cuma kan kalau kita kasih tahu jadi ngebocorin kalau anjing ngikutin lagu ini gitu. Jadi gua ikutin yang lain. Jadi gua ikutin yang lain gitu. Nerka-nerka terus orang-orang. Jadi lu Kayak Dashbox lah. Dashbox. Kalau lu Bang Far, Kalau gua emang karena sebenarnya kenapa harus di punk dan kenapa gua juga milih punk untuk pribadi gua lebih suka punk gitu kan. Itu sebenarnya karena waktu itu gua di kampus ya. Emang era-era tahun 2000. lu ngapusin apa? Gua di IPB Bogor. Bogor. Nah, itu era-eranya tahun 2008 cabut nih Bogor kan kampus. 2008. Nah, itu emang Ingetin ya 2008, kita yang ngeband 2009 masih SD deh. SD-nya udah ke Bogor. 2008, friend. Gua kelas 3. Itu eranya siapa tuh? itu era-eranya konflik, Pak. Nah, itu dia. Iya. Bentar. Karena kan emang waktu itu emang karena ngikut, plus gue juga sebelumnya emang ada band melodic, Pak. Cuma ya karena itu tadi mungkin karena belum Di era yang bukan maju gitu. di eranya juga masih Nggak ngeliat medsos MySpace banget doang, gitu. Pak, ngeliat MySpace kalau ngeliat acara-acara Benar, gitu benar. kan. Nah, itu ya udah cuma sebatas kayak main tapi nggak tahu mau dibawa kemana arahnya gitu. Nah, akhirnya suka ngepang, terus ternyata sebelum ke Bogor juga emang udah suka melodik, ternyata pas di Bogor malah nambah makin melodik gitu. Karena waktu itu scene kalau menurut gue ya yang lebih kencengnya tuh melodik di daerah sana, banyak lahirin orang-orang melodik lah ya. Kayak Bogor Depok kan nggak beda jauh tuh. Kayak Topi Jerami mungkin pada saat itu. Terus konfliknya juga kan emang kalau nggak salah di daerah-daerah Depok Sanuan kan ya, Depok, Mary Ann juga, terus sama Steel Virgin, ya kan, pokoknya era-era mereka, ya itu yang bikin gua, wah ini asik banget nih, ngebut, tapi tetap masuk di telinga karena lirik-liriknya yang emang masuk gitu kan. Ya itu sih paling kalau misalkan lokal-lokalan ya kayak tadi, Bule gitu kan. Bulenya? Iya, kalau bule ada gak Bang? Kalau bule sebenarnya justru kalau untuk ngepang ya paling standarnya Green Day sih, justru awal gua kenal Green Day dulu, baru akhirnya Gua gua lagi SD gua udah dengerin Green Day anjing gara-gara teman gua beliin dulu nih. gua Green Day karena sepupu gua doyan Green Day, tapi emang agak lebih tua, ngikut sempet ngedramin dia pas lagi acara pensinya. Waktu itu gua masih SMP, Pak. Dia udah ngikut acaranya dia waktu pensi SMA lulusan. Wah, iya lagi kalau anak sekolah udah bisa main drum tuh. Bentar. Iya lagi. Iya lagi. Kita harus bayar berapa biar iya lagi itu nggak keluar. Kenapa jadi kebiasaan gitu sih? Iya. Tapi gue penasaran, sistem Lupa lagi kreatifnya gua mau di apaan. Zil gimana nih? Pencipta lagunya siapa? Nah, Apakah? kalau pencipta lagu itu sebenarnya kita semua nyiptain lagu gitu. Oh gitu. Dan itu memang realitanya apa? Nah, kita dari situ. Oh, Muncul berarti ide-ide. emang ini cerita terdekat lah ya. Benar, dan cerita itu terdekat. ya memang gampang ditangkap orang juga Iya karena lagi, kan tuh kan iya bentar. Mungkin kalau secara bagaimana porsi-porsi dalam penciptaan lagunya gitu ya. Biasanya kita main pancing-pancingan. Pancing-pancingan keresahan atau Keluh pancing-pancingan bagannya dulu. Nah, biasanya kalau dari cerita kebanyakan mereka
Oh, gitu. Misalnya gini, Itu harus dipancing tapi. lagi ngerasain apa gitu, misalnya dia keluarin, gua rapihin. Kenapa gua ngerapihin? Karena biasanya gua bikinin bagan begitu. Begitu sih biasanya. Dari lirik dulu apa dari nada dulu? Tergantung. Kalau gua pribadi, kadang kan kita suka suntuk di motor ya. Nah, biasanya ada yang nada doang, itu gua langsung ngeluarin voice note tuh di jalan. Iya, humming. Atau enggak ya, kadang liriknya duluan, tiba-tiba ada nadanya. Itu bisa bareng juga kalau di jalan. Nah, udah. Sisanya mantepin pada saat produksian bareng-bareng, kayak gitu sih. Menarik ya. Hampir Banyak tuh banget iya soalnya lagi tuh, apa sistem kreatif orang kan ada yang dari lirik dulu, Iya. ada yang dari nada dulu. Ada yang nada tiba-tiba ngegendreng ya kan, terus humming. Iya. Kadang ketemu nada baru ngulik chordnya tuh. Iya. Lu udah humming nih. Iya. Apa ya? Dari chord. Tapi ada boleh di mana? Tapi ada juga pakai misalnya gini, pasti kan kalian juga ngerasain gitu. First-nya hari ini, refnya tuh nanti 2 bulan ke depan Aduh, kok gua gitu. enggak ya, gua bukan. Bukan. Iya lagi gitu sih. Iya, benar Baru deh. nyari Oh, lu ikutan iya. Iya. Ini bayar berapa nih? Bayar lagi. Iya gitu. Itu gua. Iya. Iya. Jadi takut. Iya. Tiba-tiba iya lagi. Iya. Terus ada gak sih lu kepengen nih kayak collab sama siapa tapi nggak ada gap kayak waktu, uang, terus lokasinya di mana, kayak lu pengen collab tuh sama siapa sih? Tadi dulu dia tuh kemarin baru collab sama yang gua ngefans juga. Siapa tuh? Siapa tuh? Yes, halo Yes. Oh iya, Teteh. Teteh. Teteh Nah, ini ini Gimana tuh prosesnya? Nggak, ini anjir? ngefans IJS-nya apa seneng, suka apa gimana nih? seneng ngebandnya atau Iya, personalnya gitu. Talent apa? Oh, maksudnya intuisi yang dia punya gitu, bakat Karakter vokalnya. Masuk sih, masuk kok. kepribadiannya. Di kepribadian. Kok bisa tahu? Jangan di Kenal jangan gimana? dipancing terus anjir. iya. Ini gua nonton nih. Apa kail aja. Apa enggak nih? Kan kalau lu makan tinggal gua kan deh kan. Aduh. Cepu. Gimana tuh anjir? Senang as a Gimana gitu? profesional Iya ya. Dari apa sih dari dia dari ngeband di Starlet sih pas gua dia IJS tuh gila suaranya sih oke banget, makanya gua langsung pas Zil collab sama IJS gua anjir keren banget. Gimana Oh, prosesnya lo berarti dengerin Starlit parah ya dulu. parah. Nah makanya pas ada IJS gua anjir, terus di Zil kan kita sempat manggung bareng tuh, Iya. terus gua lihat kan di apa namanya pamflet ya. Tahun 1. Salah dong. Player. Gue liat di Zil tuh, gue lihat kan, Prof. Nah ini sama IJS, nah itu. Nah gue penasaran nih, langsung aja gimana nih? Ya. Jadi Gimana? Coba ceritain. Asik. Awalnya kita kenal IJS itu di cara yang masing-masing berbeda. Nah, kalau gua pribadi karena gue kan satu band sama adik gue, Oke. tapi adik gue orangnya diem. Nah, gue kalau waktu di band itu gue kemana-mana. Nah, pada saat itu ya memang dia udah di scene kayak kalau kita kan bareng dulu mainnya bareng RTF, bareng For Revenge Oke. gitu. Nah, kebetulan banget kita tahu dia dari zaman The End of My Heart-nya RTF versi akustik. Tapi nggak tahu wujudnya apa. Event Defend the Fed. Waktu album Redemption-nya dia lah, pokoknya nggak lama kita kena recall, ibaratnya ke recall lagi lah. Karena For Revenge ngeluarin Permainan Menunggu, Nah itu dia. featuring dia. Oh, permainan menunggu tuh bareng IJ. Nah, dulu pun pas kita lagi mainnya bareng sama Last Goal Party, Sunrise, Killing Me gitu-gitu, ngobrol lah, sempet ngobrol. Nah ternyata temen BCA-nya dia begitu. Itu Berarti awalnya. IJ tuh teman satu kerjaan lo, Bang. Ya dulu kenal IJS pun di situ. Dia di kerjaan, kita di gigs. Di dalam. Link itu emang paling itu. Out of nowhere banget tiba-tiba kenal ya kan. Nah, nggak lama gua nulis lagu lah, Si Kosong itu judulnya. Gua nulis.
Tapi ini kita awalnya tuh kita ready bayar berapa aja. Ini eksklusif di sini ya. Kita waktu itu rela bayar berapa aja biar Sansan yang ngisi. Oh gitu. Tapi pas banget kita mau Sansan, Last Child ngeluarin dendam. Oke. Sansannya nggak mau. Oh. Dalam artian walaupun itu pakai perantara ya nggak mau tuh karena pasti kehabisan di campaign Last Child dong Last gitu. Child. Nah di situ muter otak. Siapa Kayak ya? perempuan deh. Perempuan. Cuma gue bukan kurang suka. Kayaknya kalau Titanya Stereo Wall masih kurang tepat di apa yang ya dari yang kita bikin. Gak lama rembukan ya dia nyebut udah Ijes aja. Dan itu juga nggak makan waktu lama, beneran digrupin, dituntun guide, Langsung suruh di DP-in, langsung cari waktu, langsung cari waktu. Udah alhamdulillahnya dianya happy, dianya juga ngasih improve. ngajarin juga ilmu-ilmunya, ngedirect dia juga vokal karena gua kan dia kan direct juga lah gitu. Tahu lah Anaknya. gitu. Oke. Alhamdulillah. Nah, di album itu mau ada collab lagi apa cukup satu? Ada lagi collab satu. Ada lagi itu bisa dikasih tahu atau Bisa jangan? eksklusif banget ini. Tapi Nggak, kayaknya belum sih. Jangan deh. Tapi mungkin clue-nya tuh kita akan Ambil ke collab bukan ke ranah Iya. musik ya, tapi di luar musik. di luar musik yang Collab-nya. community-nya tuh kalau ada yang sukses naik bareng. Oh. Yaitu komika. Gitu. Udah. Udah. Sampai situ aja. Kalau Sampai musik situ tapi aja. bukan sama orang musik. Nah, sampai situ aja. Soalnya gue juga nerka-nerka lagi. Iya lagi. Kan? Ada laginya. Ntar pas off-nya mungkin bisa denger, tapi kalau sekarang nggak bisa. Gitu. Jangan deh, ntar aja biar Di luar dari surprise. sini aja. Itu rencana deadline-nya kapan rilis Si lagu itu atau albumnya? nah kita tuh lagi ada di dilema mau satu-satu semua sampai kelar baru album atau kita potong di sini albumnya keluar gitu. Kita lagi mikirin itu sih sebenarnya. Plus minus gak sih kalau kayak gitu tuh? Kayak semisal lu keluarin satu-satu, lu bakal promo terus ya kan? Iya, pasti. Kalau album kan udah jebret sekali promo. Udah Bener, sekali bener. sih maksud gua kayak jor-jorannya Iya, terus iya. Cuma mungkin kayak yang kemarin terakhir kita sepakatin sih mau mutus di lagu terakhir itu album langsung keluar. Nah, oke. cuma gimana ngemasnya supaya tetap dapat elemen of surprise-nya gitu. Karena kan kalau kita udah keluar 5 berarti sisa 3 lagi gitu. Gitu sih. Cuma udah siapin EP kita untuk next-nya. Ya karena kalau gue perhatiin sekarang kan emang dia tuh strateginya kan 1, 2, 3 single dulu. Ya. Maksimal kayaknya 4 deh. Tahu-tahu langsung brek gitu. Ya, ya. Rata-rata begitulah ya single base-nya. Ya cuman kan itu kan mengarahnya ke band-band yang udah jalan nih, Hmm. yang udah kuat gitu. Iya, benar. Yang Iya kan. fondasinya udah mantap nih. Nah, jadi udah support sistemnya udah oke gitu, langsung brek album promo Kencang. tour deh. Iya, benar. Tuh. Bang, rentang bang. Mungkin terkendalanya juga karena memang juga harus ngebungkus tour ya. Jadi agak-agak dipikirin dulu. Ntar kalau kita udah patenin langsung tour nggak nih? Nah, Di situnya yang lagi Lagi kita obrolin. iya. Kayak nggak afdol gitu kalau band belum tur tuh ya guys. Iya. Soalnya kalau menurut gua tuh album itu kayak ijazahnya kita gitu sebagai Ijazah musisi ya, sih. License. Kayaknya bahasa paling pas itu doang sampai saat ini kayak ijazah gitu loh. Ini kita udah punya karya nih gitu. Saatnya kita rayakan. Nah, dari jasa itu kan kalau orang kerja lu kasih kan. Iya. Gitu kalau menurut gua. Jadi kalau udah punya album tuh kayak udah lepas aja gitu. Kayak ibaratnya lu belum ngeband nih kalau nggak ada albumnya. Nah, gitu ya. gitu. Kayak ada kepuasan Kayak- gitu loh. Kayak udah kayak mulu. Udah kayak kaya. Ya daripada iya lagi. Bener. Nah, Zil kan udah gua perhatiin juga udah berapa kali manggung ya. Sepanggung sama Ya kalian udah berapa kali sih sepanggung? Dua kali. dua kali. Pertama di kebun belakang, kedua di Tuan Baron Baron. itu. Nah, ada pengalaman uniknya nih. Kalau gue sih ngeliatnya unik ya, cuman kalau pengalaman uniknya dari Zil dulu nih. Di mana Dari- dan apa tuh?
Ya kalau pengalaman unik sebenarnya nggak unik ya, cuman lebih ke malu-maluin. Gua Lu ada gimmick apaan kalau manggung? yang lu lihat gimana? Gua pernah gini Gua kan belum pernah nonton Ziel nih. Ya itu deh yang bagi-bagi angpau itu. Anjir, bagi-bagi angpau. Iya, makanya lu buruan. Anjir, bagi-bagi angpau. Banget. banget. Gua aja langsung anjing bagi-bagi angpau banget. Menurut gua unik banget itu gitu. Sangat merepresentasikan. Iya. Nah, ya itulah kita juga sebenarnya akhirnya terbebani sama apa yang kita ciptain sendiri. Contohnya kita mengklaim the first Cindo melodic punk di Indonesia gitu ya. Karena memang udah mah Cindo terus Brothers gitu kan itu nggak ada itu double kill. Karena waktu itu pas lagi mau bikin Ziel juga nggak, kita kan kocak ya gitu, maksudnya kocak nih dalam artian mau ngejar apa, jago, enak atau apa nih. Tapi kalau cuma itu doang buat ngelawan Closehead, ngelawan Erotic, ngelawan teman yang udah jadi gitu, seenggaknya bisa lah diomongin mah gitu. Iya. Ya udah, gimana ya biar Cindo banget ya. Ya udah kita kumpulin dulu nih percindoan ini gitu. Ya udah bagi-bagi angpau, Terus tapi kalau kita langsung masuk gitu doang ya, apalagi the first show-nya tuh waktu itu di Bekasi. Iya. Apa namanya? Cuma langsung masuk aja gitu kayak cus ya, maksudnya gitu doang sih. Kayak cuma kayak lu mah Cina doang. Ya udah akhirnya ya udah Udah sampai situ ya Gua bercandanya. biasanya minoritas nih. Sekarang udah tahu. Karena sekarang itu juga udah harus memposisikan pasti daripada digituin orang mending kita duluan gitu lah. Sampai akhirnya detik-detik terakhir mau manggung kalau nggak salah ada lagi closingnya kalau bisa ada suara-suara Buddha Bante gitu. Buddha Bante gimana anjir? Buddha Bante. Oh, Buddha Bante. Ustadznya. Oke, udah. Muslim. Oke. Nah udah, dia emang ngasih masukan situ. Udah langsung gua cari gimana ya. Udah kita taruh di closing set. Depannya masa gitu doang ya udah. Intronya jadi mumpung Cindo ya udah FC. Meteor Meteor Garden, bro. Tapi kalau gua as penonton dari situ, gua kena hooknya sih, maksudnya anjing bagi-bagi angpau banget gitu loh. Itu nggak kepikiran sih bagi-bagi Iya. angpau. Tapi kita kepikiran harus ngisiin mulu. Itu mempertahankannya tuh, Iya, susah tuh. Meskipun dikit lah, wisit lah, Iya, wisit. Tapi work sih, kalau menurut gua ya. Iya, jadi beda sih. Jadi Iya, beda. Jadi kayak gitu. nggak cuman lu band ngepang kan jikrakan koprol segala macam, Iya. diving terus counterping, anjing bagi-bagi angpau bro. Beda sih. Ya niat baiknya mudah-mudahan jadi itu juga, itu kan bagi-bagi Iya, rezeki kan benar. kalau bagi-bagi angpau tuh. gitu. Karena kan ada hadis di mana Ya, bener. soalnya gini, niat baik belum dilakuin pasti udah dicatat. Nah, itu. Nah, niat buruk walaupun niatnya udah buruk itu nggak dicatat. Iya. Nah, ini kebetulan kita udah niat, kita kasih aja begitu. Jadi kan double pahala Double insya pahala, Allah. Pak. Nah, tapi gara-gara ngomong gini jadi nggak ada pahala. Terus kepikiran nggak bikin lagu punk tapi pakai bahasa Cina gitu di Indo? Atau cover kali ya? Iya, atau Cover lagu Meteor Garden. Iya, kalau mungkin cover mungkin, masih mungkin mungkin. ya. Kalau kita nyiptain pakai lagu Mandarin enggak sih, orang kita cuma bisa 1 sampai 10 ya. Iya. Iya, itu doang udah. Anjir. PSC dah. Tapi kalau lagu Meteor Garden gue rasa masih pada hafal deh, maksud gue. Gimana sih lebih lupa gue juga depannya. Nah, Oh iya benar gitu. Gue taunya inian doang, Simen. Iya sih, Sama Meicu. cewek. Sancai. Anjir, Sancai bro. Cantik banget itu bang. Dalmat. udah meninggal kemarin. Kebetulan kita Datang nih, ngelawat. Nyelawat tuh ya. Nyelawat Sancai ya. Anjir. Nah, planning ke depannya nih. Planning ke depan Zil selain rilis album atau bikin video klip lagi kah? Atau bikin showcase kah? Itu yang disebutin akan terjadi semua mungkin. Alhamdulillah Insya Allah. kemungkinan insya Allahnya ya. Itu akan Pasti ada video klip, ada Showcase. ada tour,
Terus juga kita ada live session untuk perkontenannya, ada konten cover rutin juga. Kita lagi ngumpulin dulu biar langsung keluarin doang. Terus ya pasti tour sih ya, tour ya. Tour. Tapi semua band sih kan Hmm. kayaknya Kayak tujuannya seru sih. Tur seru sih. Kayak lu bisa makin deket lagi tuh ya kan sama saudara-saudara lu, sama tim-tim ngeband lu ya kan. Tapi nggak tahu ya nanti pas ini kan album dulu nih. Di EP sih rencananya kayak mau cross collaboration gitu. Jadi dari negara luar lah. Gitu. Kita doakan semoga. Amin. Seru sih. Tapi itu aksesnya gimana sih kalau mau collab sama orang luar? Relasi anjir. Iya, bisa relasi, bisa nekat aja nge-DM gitu. Di 2000 berapa gitu Belgia. Iya, di 2000 berapa gitu gue punya list semua vokalis yang gue incer tuh harganya parah-parah juga sih. Kayak cuman gitu. vokalnya doang 3 juta. Itu padahal audio doang nih, nggak pakai muka dia, nggak pakai apa gitu. Beda-beda jadi. Berarti lu udah sampai situ tuh? Udah sampai situ. Harga. Karena Gua nggak di band pikiran. yang sebelumnya, misalnya intermezzo doang ya. Ya kita featuring sama vokalis Australia. Anjir. Udah Kayak sampai gitu. situ berarti kalian ya. Mantap dah. Insya Allah kita mau featuring Walid ya. Walid. Walid ya, Walid. Iya, Walid. Malaysia, film ituan. Nggak tahu kan lu? Kayaknya nggak ada yang tahu. Ada tahu. Ada yang tahu. Tahu di kepala gua. Ada Nongkrong sama orang video Cina, rekom. makanya, Bang. Sebentar. Nah, gue penasaran nih kalau nggak ngeband kalian bakal jadi apa? Itu gue mau tanya ini. Selain dagang lah anjir. Udah Iya, itu masa banget ya orang. basic banget basic. Orang cokin lah. Udah yang cokin. Anjir, dan apa nih? Aduh, gue mau nanya soal itu. Ya, suguhan banget. Dari SD tuh semua ceng-cengan gue udah ngerasain aja. Cek pasti kan Pasti. Cek pasti. Cek. Ribut. Tapi ada emosi nggak kalau di cek gitu? Awal iya ya, Iya, awal-awal. Cuman kesininya gue kayak udah karena Berdamai. gue lawan jadi Nah, iya itu, Pak. iya jadi Emang dia gua nyaman ngecek diri gitu. ya. Dia Apa katanya gitu. dia dulu pentolan pertama, Bang. Gokil. Anjing pentol. Pentol. Satu SD gue doang yang Cina. Nah, sama. Wah, Sama begitu, Pak. sama. Itu Serius, udah kan? pasti. Dua berarti sama gua. Kita satu SD. Kalau era dia Soalnya sendiri. angkatan gue tuh udah kayak banyak banget gitu. Itu Cina zaman sekarang. Beda, Bos. Iya. Tuh kan. Iya lagi. ya dulu gue pasti awal-awal ya daerah-daerah utara, cuman bokap gue tahu-tahu ke timur ya udah gue jadi Itu kenapa pindah tuh? Dicengin juga, Bos. Orang kan enggak ada. Tombak gak kuat dicengin. Cabut pindahnya gitu. Ngerengek. ya gue malah diomelin aja kalau dulu pak dikatain incek-incek pak gitu. Ya lu pukul lah gitu. Pasti. Kenapa Dulu, lu? emang Iya, Karena FYI maksudnya karena zaman dulu kan mungkin rasisme itu sangat tinggi banget. kental lah. Kental banget karena emang pada zaman itu juga kan mungkin yang dari segi pemerintahan juga kan itu gitu dia kan. tuh. Yang namanya misalkan ada orang Chinese ya kita juga kan beruntung juga karena era Gus Dur telah mentoleransikan untuk Imlek dimerahkan gitu kan. Iya, nggak ngumpet-ngumpet lagi nih, Pak. Iya. Dulu mah pilihannya dua, mau muter jauh apa pulang ribut gitu. Ya, itu udah pasti Iya, tuh. dari Kalau- pulang ribut kalau aja itu daripada zaman-zaman jauh. Basis masih ngerasain dah gua. Nah, Enggak, tapi ini bukan ngebahas kan kalau ngebahas. rebutan bis ya kan. Nah, itu kan kalau Nah, itu kan basis. komplok Iya. kelompokan gitu kan. Nah, kalau ini kan kita satu lawan banyak. Iya. Jadi Iya, emang iya. udah mau nggak mau. mana taunya banyak duit aja kan. Iya. Dia lagi bahan kolekan anjir. Bahan kolekan. Tapi mau nggak mau emang benar harus dilawan. Gitu Nah, kan. itu Mau nggak semenjak mau gitu kan mau nggak mau. Sampai akhirnya pas udah waktu terus bergulir ya, endingnya cuma gini doang. Kenapa harus marah ya? Kan Nah, kita emang Cina, iya, siapa? itu dia. Apa yang bisa Akhirnya ngubah setelah itu udah gitu? dewasa gitu kan. itu Dan toleransi terbesar itu dengan toleransi rasisme terbesar apa sih gua ngomongnya? Ya bicara toleransinya itu udah jadi bahan ketawaan itu Iya, udah toleransi, benar, titik benar. toleransi Iya, paling benar, tinggi. benar, kan, benar. gua sih. Udah nggak ada Damai sensitif dengan- lah. Ya udah jadi udah anjir Cina lu ketawa. Udah. Itu udah toleransi terbesar sih Benar, menurut benar. gua. kayak gue ngerasa udah nggak itu pas SMA deh.
Iya, SMA tuh, udah. iya kan ya? SMA kuliah udah enggak. Lu 91 kan, gue 92 kita masih seera loh. Itu SMA udah nggak terlalu Udah enggak terlalu. Karena Cinanya udah makin banyak. gitu. Udah makin Dan gue kan berkelompok. udah nongkrong sama yang akhirnya ngebully kan. Iya, iya. Jadi kayak ya udah lah gitu. Iya. Plus dulu kan mungkin karena emang SD, SMP, ya mungkin kalau SMA bisa pada saat itu dulu kan negeri, Pak. Nah, itu salahnya Iya, negeri. iya, Biasanya kan iya. kalau orang Cina pada umumnya yang Swasta memang sudah langsung. berduit atau mungkin apa gitu kan. Ya pasti dia naruhnya di swasta dengan sejenisnya gitu, dengan itu. Nah, itu Saudara-saudara juga. gua pun ya memang di lokasinya. Apa ya sebenarnya? Jadi kayaknya kalau kumpul keluarga gua doang deh kayaknya yang cerita di ceng-cengin. Iya, iya. Iya, nah itu salah satu faktor juga Pak. Jadinya ya sebenarnya itu yang membentuk kita kuat, kuat secara mental ya Pak ya. Maksudnya kuat secara mental ya udah sih gitu kan. Mau gimana lagi gitu kan. Terus gue mau tanya, ini random aja. Satu kata buat musik saat sekarang ini apa sih? Satu kata buat musik menurut kalian sekarang ini? Di zaman ini. Belepetan gitu gue. Hmm, Satu kata. FOMO. FOMO. Oke, FOMO. Menarik tuh. Ikut-ikutan. Udah satu doang. Oh iya. Iya, FOMO. Ini kalau gua adaptasi. 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 Kalau gue digitalisasi sih. Digitalisasi. Oke. Iya sih. Mikir-mikir. Kalau lu Udahlah, terserah ya kan, terserah kalau Tapi FOMO. digitalisasi iya, karena musik sekarang kadang tau-tau meledak yang kita nggak tahu. Iya benar. Dan meledaknya tuh banget. hancur-hancuran banget. gitu. Iya. Kadang kan yang kayak gitu ada strategi marketingnya tahu. Asik. Iya, Strategi. benar, Benar, benar juga. Mungkin juga. Ya kan kita nggak tahu game mereka sewa buzzer apa segala macam. Iya Ya sih. itu negatif thinkingnya orang-orang aja sih. Awal-awal. Padahal memang dia kan fight banget nih kan biar dia bisa mantep, biar bisa Iya. didengerin sama orang. Soalnya awal-awal yang kayak gitu kayak kangen band nggak sih? Yang out of nowhere tahu-tahu boom meledak se Iya. Indonesia Itu kan. gila sih meledak ya kan. Kalau kita lihat Dewa tadi misalkan kan memang dia dari Ini banget, sekolahnya kan iya, ada emang udah udah. di kafe-kafe Iya. atau apa gitu kan. Kalau kangen band kan kita Dari bawah banget tuh. Totalnya Iya, dari angkot Tahu angkot ada kan. di mana-mana tuh. Nah itu konsep viral kayaknya menurut Pada saat gue itu. Pada saat itu Kangen gitu ya. Band Seperti itu. pertamanya penggawanya dan barulah Hijau Daun dan kawan-kawan. ST12. Asbak band, Gitu. Kertas. Iya, Nah, kertas. Tapi kadang sekarang yang itu jadi stuck nggak sih? Kayak misalnya lu tahu-tahu viral, habis itu hilang gitu nggak sih? Nah itu karena FOMO-nya itu tadi Bang. Nah. Jadi nggak ada pembeda. soalnya akhirnya yang rame itu cuma jadi bahan, masa gue nggak dengerin itu ya, ntar gue ketinggalan gitu Iya. doang. Ketika Jadi akhirnya tren. semua, Oke. ketika semua akhirnya ada lagi yang baru, yang ini ditinggalin gitu lagi. Oh. Tapi akhirnya juga kita perlu itu untuk filterisasi, Yes, adaptasi. apa namanya, ngefilter yang benar-benar suka kita siapa, yang kayak gitu-gitu pada akhirnya. Walaupun itu ya, ada yang disetting, ada yang enggak. Tapi memang playlist Spotify kalian sekarang lagi apa? Kalau gue balik lagi ke pop Indonesia sih. Pop Indo ya. ST12. Wah anjir. Yang kayak balik ke gitu-gitu situ ya. tuh, iya. balik-balik. Untuk Dr. nyari hook Pen. kayaknya ya. Bisa. Karena kalau orang dulu kan kalau lagu pop itu emang beneran enak gitu, Iya. bukan yang wah ini orang dengerin, gue dengerin nggak yang kayak gitu. Iya. Sama kita juga kenal lirik-liriknya gitu. Apa sama capek nggak sih lo sama yang musik belibet-libet? Contohnya apa tuh? Misalnya lu dengerin metal, akhirnya lagi kepop nih lu karena lagi Enggak sih, capek kalau banget. gue semua lagu gue dengerin. Cuman kalau lagi suntuk emang metal obatnya. Iya, nggak bisa bohong Nggak ya. bisa bohong ya kalau gue. Jujur gue udah jarang banget. Iya benar. Gue emang punggawa metalcore banget kan dulu ya. Sampai akhirnya udah nggak pernah denger metal lagi. Gimana caranya si Ziel ini menciptakan hook-hook yang bagus Baru. gitu kan. Akhirnya gue lagi dengerin apa? Sudah Hipri ini The Massive itu setiap hari. Terus sama ini kalau tahu dulu ada band namanya New Eta. Tahu lagi. Nah itu yang 7 sumpah tuh lagi gue dengerin terus. Random parah sih sebetulnya. Iya, gua kalau deh mentok, lu mau tau gak apa yang gue cari di Spotify? Bleh, gitu loh. Ada tuh Muncul ya, playlist. bleh. Boleh. Bleh.
Iya, Metal ya, udah mentok nih. Anjir, gue dengerin lagu apaan ya? Udah bleh ada. Ada playlistnya bang. Semua lagu tuh jadi ada bleh. Iya. Gue yang gue dengerin apa sekarang? Pasti jedak-jeduk dah. Nah, itu tuh Bang. Tembak-tembak banget tuh berarti ya. Nah, tembak. Coba gimana tembak? Gitu ya. Statue banget. Tapi karena gue anak gue cewek ya, gue aja. Anjir playlist gue tuh. Aku udah lupa. Gue nyampe ke situ anjir. JKT. Kalau itu masih oke lah, Pak. Ya, kalau jadi kan dia udah alternatif banget tau musik. Nah, itu hooknya gue ambil ya kalau JKT mah. Enak kalau itu mah oke lah. Blackpink. Blackpink ya. Cewek itu gue. Tapi emang enak-enak. Itu udah modern sih, udah mantap sih kalau JKT, Blackpink nggak masalah. Kalau misalnya lu bedah itu mantap sih. Mantap. Bedah apa sih nih orang-orang? Masa orang. Iya. Kan forensik lah. Garamadu udah kelar nih, kayaknya. Udah. Masanya udah. Tapi masalahnya dia ngeluarin lagu lagi Ngeluarin baru lagu. Oh, gitu. dan campaign-nya udah dilanjutin karena mungkin karena dia adeknya Sarah Fajira ya. Jadi gampang untuk nge-grab emang influencer mau mikro, nano, gede, makro gitu. Jadi kayak biasa kayak awalnya Garam dan Madu muncul gitu. Dia udah nyiapin lagi buat ngalahin yang aku udah lupa itu. Sama statue sama Mario Jiko kan juga ngeluarin tuh. Nah, itu lagi mau dibantai juga sama lagu baru jadi kayaknya sih dia menang lagi karena kalau menurut gua dia pionir. Tunggu. Hipdut. Aku udah lupa ya tahu dia nggak tahu aja gue kemarin ngobrol sama dia. Hipdut ya itu ya. Oh itu hibdut sebutannya. Ininya. Iya, tapi enak gue. Bener. Mulai nyaman. Faktor usia. Iya bang, kalau hip hopnya doang terus dangdutnya doang gue masih dengerin dah. Nah, Kalau udah hipdut kayaknya, aduh bingung gua kemana nih ya larinya ya. nah itu sih. Udah paling bener tuh bleh, udah paling bener. Bleh tuh paling bener. Nah karena musik lagi begitu nih, menurut kalian saran untuk yang mau ngeband ya, ngeband, yang anak-anak yang baru mau ngeband gimana nih? Iya. Dengan gempuran hibdut dan lain-lain. Randomly, gua mau ngeband Iya. Itu gimana nih menurut lo? Kalau gua misalkan untuk para generasi-generasi yang Ah. sekarang nih, Hmm. kalau mau ngeband lanjut aja ngeband gitu. Karena otomatis sebenarnya bukan karena hypes-nya lagi hipdut dan lain-lain ya. Hmm. Karena mungkin kalau emang ngeband jiwanya dia emang sebelumnya juga udah dikasih referensi, ya gua ngeband gitu, jalanin aja gitu. Karena emang akan ada masanya kok gitu. Ya mungkin sekarang eranya lagi hipdut gitu kan, atau lagi K-pop boy band dan lain-lain gitu. Ntar akan ada masanya band itu naik. Ya intinya lu tetap pede aja, yakin sama apa yang lu jalanin gitu. Sesuai ya genre lu apa, mau genre lu apa, hajar aja udah. Ngeband aja udah gitu kan. Lu apa? Gimana? Konsisten sih sama adaptasi itu paling penting ya. Betul Ya karena benar semua tuh ada masanya gitu. Jadi kayak sirkulasinya tetap selalu repeat, Iya. repetisi aja gitu. Kayak kemarin mungkin kita udah pernah ngelewatin melodik di 2008, kalau gua rasa bentar lagi melodik Muncul lagi. lagi nih. Walaupun mungkin ada iringan-iringan lainnya ya kayak dengan hipdutnya. collab-collabnya Dan gitu. masing-masing punya pasar sih menurut gua. Iya, jadi itu yang pertama. Terus jangan pernah dengerin omongan orang juga. Maksudnya terlepas dari itu bukan masukan, mah nggak usah Ya, didengerin. lebih cuek aja deh gitu sih. Sisanya percaya kalau apa yang lu buat tuh bisa diterima orang lain gitu. Kalau bukan sekarang, ya besoknya gitu. lanjut lagi. Dalam itu, bro. Kalau bukan sekarang, besoknya lagi. Karena karena kenapa Zial itu terbentuk ya karena sukses tuh nggak mesti besok. Gitu. Very Wow, 2025. Menurut lu, Bang? Kalau menurut gua, kalau generasi sekarang yang mau ngeband, lakukanlah gitu, karena itu tempatnya kita belajar juga ya bang. Maksudnya bukan dari segi musik tapi dari segi lingkungan kita bisa ngefilter nih yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Terus juga jangan pernah ngedrop gitu. Misalkan nggak bisa nyanyi, ya nyanyi aja. Karena kan kalau kata Baskara ya, Cari Bagaskara lu katon Bagaskara lu. ya gitu aja sih kalau menurut gua ya. Sama selain memang
lakukanlah ya, carilah tempat-tempat yang mendukung, seperti misalnya kita mau bikin lagu atau kongko untuk kedepannya gimana ya, Teras Garage. Masuk. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang salah tempat untuk berpikir juga kan salah output gitu. Nah, kalau tempatnya Teras Garage, masa iya salah? Bener ya? Bener. Lu jangan ngomong iya lagi, Pak. Iya lagi. Soalnya apa ya, menurut gua kalau zaman sekarang kan dipermudah banget ya, YouTube banyak, terus alat musiknya ini sekarang menurut gua lebih Udah ada gampang yang dicari, nggak sih? kantongnya maksudnya udah murah-murah gitu. Iya, gitu. Dapat bagus. Kalau gua malah justru lebih takutnya ke perbedaan kekuatan mental. Karena apa? Karena kemudahan digitalisasi itu tadi, merasa semua punya kesempatan yang sama karena sebuah platform. Akhirnya langsung merasa GS misalnya gitu, dengan sebuah kemudahan yang ada. Sedangkan kita regis dulu, Bayar. ini dulu. Jadi ada beberapa part yang kelewat ini, takutnya jadi gampang naik, gampang turun. Dan star syndrome Nah, lagi-lagi. sedangkan kalau kita kan dulu seneng nih tahapnya kayak, ih ayo regis, terserah aja mau main siang, ntar lama-lama regisnya pakai share tiket, Martin terus prosesnya, touring, ya kan? sampai jadi GS nggak dibayar misalnya gitu kan. Sampai ada di pamflet tuh, Bang. Ada foto yang tadinya cuma yang cuma font doang, logonya. Logo atas, Iya. sampai ada mukanya. Iya, padahal lo tinggal bikin sendiri ya. Iya sih. Iya kan? Berarti kita sebagai pelaku band nih penting banget tuh IO gitu ya. Ya maksudnya wadah untuk Bener. band-band arus bawah nih yang baru mau apa ya? Baru mau apa ya? Menunjukkan taringnya ya. Iya kan. Nah, menurut lu sekarang tuh IO arus bawah gimana? Habitatnya apa? Masalahnya bukan di IO sih menurut gua. Terus apa? Sekarang susah nyari tempat buat nge-gigs anjir, Bang. Nah, Iya, itu. tempat-tempatnya sih. Tempat susah banget. Sekalinya ada, mahal. Kenapa begitu ya? Ya, namanya cari duit Iya sih. dan sah-sah aja sih menurut gua. Kadang kalau dari kacamata gua ada plus minusnya. Sebenarnya community kita kan banyak ya, community kita banyak, tapi kadang kalau karena itu tadi mungkin ada yang juga udah capek ngeband dan lain-lain, melihat impact dari sebuah community itu nggak sebesar kalau itu dinaungin sama sebuah produk besar gitu ya. Jadi kurang diminati. Akhirnya ngincer yang produk besar. Nah, ketika produk besar ngebuat, jadi menghilangkan esensi komunitinya. Begitu. Kalau menurut gua pribadi. Tapi pada akhirnya ya itu tadi, kebanyakan orang-orang besar yang mainin ininya. Udah gitu, apalagi keburu ada main, jadi terus iya, ini mau main malas gitu. berkembang, tapi kayak nggak maksimal aja, nggak optimal gitu. Ya soalnya banyak yang akhirnya jadi capek karena ikut nge-gigs. Yang ini buat yang mentalnya agak kurang ya, maksudnya nggak emang gue mau fight selain seneng-seneng gue seneng ngeband, gue pengen apa, itu kadang kan hanya regis mulu gue nih, nggak naik-naik pasti ada yang begitu. Ada, kan. Pasti ada. Gitu. Nah, maksud gue mungkin ada saran caranya seperti apa, atau lu ada masukan mungkin buat komunitas kita nih yang harus bawah nih harus seperti apa sih gigs yang baik tuh gitu maksud Oke. gua. Kalau menurut gua buat semua komunitas itu jangan ada lagi yang mengkelompok-kelompokkan sih, Bang. Karena itu setuju lagi gua. iya lagi. Berapa kali lagi? Bener-bener sih itu. Karena kalau kita udah bergabung ya, Hmm. apapun situasi segala macam pasti cepat berkembangnya, Bang. Cepat naik juga. Iya. Juga bukan Bener. juga bukan buat mengembangkan si komunitas, tapi Indonesia pun ikut maju gitu. Nah, itu. Karena pun juga jadi gampang. Siapa sih? Tepuk tangan Asik lagi mau giring kandang. Iya, kata gua kayak lagi gantangan gua. lagi seru ini. Lebih ke arah juga jadi mudah melihat perbedaan gitu. Karena kalau kata Panji apa? Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Nah, ini boleh, Bang. Karena soalnya kalau misalnya emang sih akhirnya offering, misalnya kita butuh hiburan, gue pengennya bleh doang nih. Kalau komunitinya bleh doang, emang kita jadi punya banyak opsi untuk bleh yang mana nih yang kita pengenin gitu. Tapi ketika untuk sarana promosi, kalau digabungin pasti akan lebih
gampang terdengar. Walaupun juga nggak masalah kalau kayak kemarin misalnya Enjoy the Melodies itu punk semua, tapi kan juga ada irisan yang lain kayak gitu-gitu. Tinggal di penyebarannya aja. Kalau sekarang soalnya nggak bisa sih kalau nggak pakai gimmick, nggak pakai campaign, nggak pakai brandingan kayak gitu-gitu. Oh sama nambahin ya, berarti kalau mau ngeband di zaman sekarang ya harus udah mikirin ide-ide itu sih. Jangan datang ke wadahnya dengan tangan kosong gitu atau pikiran kosong. Kita harus nawarin sesuatu yang kenapa harus yell, kenapa harus galak, kenapa harus teman-teman yang lain kayak gitu. Masuk akal. Tapi ada satu menurut gue ya, kayaknya harus ada. Ini gue bukan mengkelompokkan ya, maksudnya kan ada yang di Kategorikan. ada band-band yang memang udah di atas nih. Ya. Maksud gue yang udah dikenal lah gitu. Kayaknya kita perlu mereka untuk narik nggak sih? Harus bawah tuh. Merangkul, harus Iya nggak sih? Rangkul sih sebenarnya. Kayak misalkan dia cukup datang terus nge-story, kayaknya impact-nya Besar, bakal gede. besar, Iya. iya. Karena kalau menurut gue ya, kita nge-gigs kayaknya memang komunitas kita aja. Kita untuk menjamah ke yang atasnya kayaknya agak sulit nggak sih, selain faktor luck. Tapi kalau misalnya gue nanya ke lu bang di era sekarang gitu, yang ibaratnya kita ngomongin abang-abangan, kita misalnya juniornya gitu, udah lebih ngerangkul nggak sih atau apa masih sama? Kalau menurut lu gimana? Yang nge-reach lebih jauh lagi. Yang lu lagi rasain gimana? Soalnya gue punya pendapat tersendiri gitu misalnya. Kalau menurut gue ya, apa senior sekarang tuh kayak dia ngelepasin aja sih kalau menurut gue ya, kayak udah lu ikutin aja prosesnya. Cuman proses sekarang kan digitalisasi itu ya, kayak kita nge-reach kayak tongkrongan sekarang tuh kayak nggak nyaring gigs, tau gak sih, kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak dulu kan kita tahu misalkan ke Rossi atau kemana atau ke Hanggar gitu kan nyari gigs. Kayak sekarang kan per komunitas kecil-kecil ya, lalu tiap minggu pasti kan ngeliat tuh ya kan gitu. Nah, terus kalau senior kayaknya based on number sih, kayak dia iya nggak sih, kayak Emang lu gede, gue datang ke situ. iya itu sih, itu nggak sih. Ke situ arahnya. Oke. Tapi ya gitu. Ini juga ada faktor kalau menurut gua ngeband tuh udah nggak seksi lagi bagi anak muda gitu. Jadi kayak cita-cita untuk jadi anak band berkurang, akhirnya juga nggak meramaikan apa yang sedang kita semogakan sustain gitu. Nah gitu loh. Kayak dulu kita nonton band ada kepengenan gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak Ya udah kemakan festival. nah Sama itu sih ya. tembak-tembak, statue sama statue. Tapi kalau yang gua rasain di sekarang medsosnya udah segede ini ya, dulu tuh susah banget bang nge-reach abang-abangan, bahkan mungkin karena gua mulainya terlalu dini, akhirnya nggak dilihat. Nah itu Karena masih kecil nih bocah atau gimana, diremehin masih banget kecil lah. secara as a band-nya, seumurnya juga. Tapi pas mungkin udah rada matang kita sebagai pembawaannya juga, era-era gua waktu sama band metal gua tuh lumayan ngerangkul sih pada saat itu ya. Gua nggak tahu apa memang karena yang lagi in soalnya kan mungkin kalau kita hajar panggung karena nyari nama, dia kekurangan panggung karena harganya nggak masuk misalnya gitu. Jadinya kayak wah nggak bisa nih, ya udah rangkul. Metal beda sih. Iya gitu juga, maksudnya Metal kadang beda. beda-beda mungkin secara garis besarnya mungkin lebih mudah nge-reach. Tinggal dianya aja kayak dia mau buka DM apa enggak kan kayak gitu. Benar. berarti setuju dong kalau senior yang udah di atas nih perlu nge-reach kita ini. Harusnya iya. harus. Dan nggak banyak itu works juga kan, maksudnya itu selalu berhasil loh. Kayak misalnya kadang kan ada konten-konten kayak menurut lo 3 band yang harus kita dengar misalnya yang diajak ngomong Iga gitu. Iya. Jadi itu works semua apa kayak kemarin gua akhirnya jadi tahu Swallow, tahu dan lain-lain kayak gitu. Nah itu kita butuh gitu. Cuman dia kadang mungkin kayak faktor itu kayak misalkan dia gue ituin tau-tau naik tapi abis itu attitude-nya kurang atau apa gitu nggak sih pertimbangan mereka ya menurut gue. Kayaknya perlu itu kayak sel bisnis lah ini ya. Iya. Kayak kita kalau nggak dari bisnis yang atas ngasih-ngasih yang kecil nggak mungkin dia naik kan. Nggak naik circle-nya gitu, pasti main di bawah terus. Tapi mungkin juga ada pertimbangan bagi mereka-mereka yang besar. Takutnya Asbun salah rekomendasi malah kocak attitude-nya misalnya gitu. Itu tuh yang bikin. Jadi Itu ya juga yang buat dia Nggak takut. salah juga sih, Bang. karena pasti ke situ dah gitu, maksudnya pasti orang nurut gitu kan kalau direkomendin mah. Ya, cuman kadang jadi itu nggak sih orang pada nyerang dia gimana band yang lu ituin kok Iya. ini sih gitu. Sekarang tuh pada begitu deh karena sosmed tuh jempolnya pada Gatel. iya gatel gitu Itu Bu. mah pengalaman pribadi. Iya emang tuh gitu ya
kan gua ngeband juga maksudnya, jadi kayak keresahan kita mungkin Bener-bener. Sama lah. Sama. Gitu. Ya. Mungkin yang komen kayak gitu nggak pernah denger Matahari kali bang. Asik. Kalau udah denger juga dia, kayaknya gue salah ngetik, sorry banget kemarin. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kan kadang tak kenal sama kata sayang, Pak. Makanya Iya, begitu jadi-jadinya. Itu dia sih. Dan sponsor kayaknya, dan penting banget tuh sponsor sekarang nggak sih? Iya. Iya. Ya untuk Sponsor bandnya atau sponsor buat si acaranya nih? Kalau yang gue perhatiin sekarang, band-band yang di itu kan dari sponsor pasti. Contohnya Benar. bikinin tour, misalkan Iya, kayak iya. kemarin oke. salah satu brand kan kayak si Summerland atau si LGP akhirnya dinaikin lagi kan, gandeng brand kan. Iya. Gitu. tetap Tetap brand balik lagi, tetap number yang dilihat. Masa lu semana? Benar. ya itu tadi kita ngelawannya itu pakai Iya sih. value-value yang itu tadi, brandingannya kita harus kayak gimana. Iya. Karena kan pasti dilihat dari proposal dan lain-lainnya, dia juga Mempertimbangkan. sama ini ya, kita juga jangan salah. Kalau buat gue pribadi, apa yang gue jalanin dan mungkin saran bagi yang mau mulai gitu, jangan sampai kitanya juga nggak tahu kalau kitanya ada di mana gitu. Nah. Jadi harus tahu sponsor yang tepatnya yang mana, Oke. di skala mana, di tire mana gitu. Dapat. Gitu palingan sih, walaupun benar tetap kalah lagi sama yang numbers mah. Nah, berarti intinya kita kayaknya harus rajin silaturahmi ke itu tuh senior. Cuman kayaknya nge-reach-nya tuh kayak agak susah nggak sih kita? Mungkin bisa dimulai Susah atau sungkan? Iya ya. Atau sungkan sama Sungkan segan sih, sama nggak sama. sih? Sungkan sama sih ya. segan sama nggak sih? Kayaknya Bukan, hmm, sama, hampir beda-beda tipis lah. Sungkan. kan Tapi kalau nongkrong kan pasti bangun ngeband nih gitu kan. Lu siapa? Kenalan dulu. gitu kan. mungkin jalur yang paling tepat adalah ngajak kerjasama dulu dalam sebuah karya sih Pak. Oh. Kalau memang nggak bisa lewat langsung sharing misalnya, harus ada gitunya dulu. Jadi ada kepentingan dulu gitu. Supaya dia notice Iya, kalian gitu ya. betul. Iya, soalnya gue suka ngeriset juga nih, kayak band-band yang Toto Z naik. Gak taunya tuh dia ada irisan pasti salah satu Iya. personilnya si Iya. ininya sih. Iya. Iya, iya. Ada Jajala, ada Ramadu kan, adanya Sarah Fajira, Iya, iya. linknya banyak Mm. gitu loh. Semasif itu sama Iya. Fajira sih. Kalau Tapi gue sih masih kalau- faktor luck nih nungguinnya. Nah, Iya, usaha. cuma kemarin kan ada juga tuh band daerah Jawa juga ya, Color Code. Itu lagi rame banget. Ya dia memang bule banget, dia story so far banget lah. Ya karena dia bagus dan viral gitu. Akhirnya juga nggak menutup kemungkinan yang tua juga dan tua dan numbers itu nge-reach mereka gitu. Nah. Karena memang ada aja sih, ya itu luck sih juga sih. Iya, itu yang jadi dilema kita sih ya sebagai ngeband itu kadang nyari kita main dimanapun, kadang band pembuka tuh jauh banget sama si band utamanya gitu Iya, sekarang iya. kan. Jauh banget. Iya kan sih, kayak si kadang kan kalau deket nih rundownnya personilnya udah datang nih artisnya, kadang kan yang lihat kalau oke dia pasti Iya, notice pasti nih. pasti. Ya, seenggaknya gini nih mereka nih, ini tuh siapa sih gitu. Gitu. Jadi Benar. menurut gua itu salah satu proses sih yang harusnya kita jalan, maksudnya udah ngeband aja terus selama ada kesempatan Benar. gas kita nggak tahu di kafe gigs mana kita Iya. yang main jatuhnya kebetulan Lagi ada si ditonton. A gitu. Sama aja kayak Peter Pan lagi nunggu label gitu. Nah itu makanya ya kita nggak tahu ya karena dia udah gede, mungkin prosesnya kayak gampang, nggak tahu mungkin dia udah berapa tahun ngalamin itu gitu loh. Jadi balik ke bener kata lu Konsisten dan sukses nggak harus besok deh. Nah, jangan gampang nyerah sih, kan orang-orang nyebutnya sekarang artis lah apalah, padahal misalkan baru sekali nge-gigs lu orang pada rame, besokannya nge-gigsnya rame jadi kayak Males. Langsung kapok langsung kapok anjir. Galat aja pernah manggung ditonton fotografer doang anjir. iya lagi. Ditonton, Siang-siang ya. iya, ditonton fotografer Jam doang. 2 sih. Ben Jackson. Ben Jackson. Iya. Oke, next ke depan Zil ada promosi apa? Mungkin merch lagi. Merch kita mau keluarin lagi, mungkin untuk album ya. Sama ya itu tadi ngeluarin single
yang akan jadi pembuka album pertama kita. Bikin showcase dong. Bareng Komika. Siap lah gua. Pasti. Itu lagi dipikirin. Ya, kita malah pengennya turnya Bekasi dulu ya malah ya. Bekasinya Kita diturin perluas gitu. kan si Ziel ini di Bekasi, di kota kita. Banyak loh padahal dari Bekasi. Iya. Gue baru 2 tahun ini ternyata baru tahu kalau misalkan sini hanya orang Bekasi, sini orang Bekasi. Mungkin karena gue udah beberapa kali ya. Kagak nongkrong aja. Si sempat tuh nongkrong. Ya, jadi paling untuk semua yang akan kita jalankan dan canangkan gitu bisa dilihat di Instagram kita di Ziel_Punks pakai X _. Terus juga Spotify-nya juga ada di Ziel ya karena kita mau ngerilis banyak banget karya gitu. Oke. Kalau ke YouTube di mana? Ziel bersaudara. Ziel bersaudara. Ziel bersaudara. Ziel ya, bukan Ziel. Ziel. Disebutnya Ziel gitu. Ziel. ZIEL. Mm-mm. Ziel Ziel. saudara. Sudah Bunda Jadi gamer tuh. Udah sih paling itu aja. Sisanya ya semoga kita sehat semua ya. Amin. Biar bisa ketemu di panggung-panggungan berikutnya di tur-tur yang mana. Gue pengen dapat angpau aja. Nah, itu dia. Ya mudah-mudahan kita bisa tur bareng. Boleh. Kode. Bukan. Perasaan kemarin lihat proposal tur sama siapa tuh? Masa nggak jadi ya? Let's go. Kenapa nggak jadi tuh? Itu bisa ditanya ke kontak person. Oke, kita tungguin abang-abang ini buat Meluncurkan meluncurkan karya-karyanya. karya-karyanya. Pantau terus Instagramnya, tungguin Spotify-nya. Jangan lupa ditonton tuh YouTube-nya. Asik. Oke, jadi kita tutup aja. Jangan lupa saksikan di YouTube Mutluk Production di Ngulik Ngobrol kelas musik.